praobservasi ini ada dua pertanyaan dulu ya Bu Ari ya. Yang pertama, Bu Ari kenapa sih mengajukan diri untuk diobservasi atau melakukan supervisi akademik dengan saya? Harapannya apa itu dari kegiatan ini? Jadi harapan saya di sini yaitu sebenarnya untuk sharing informasi, Bu. Selain sharing informasi, di sini saya juga ingin melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau boleh tahu besok materinya itu tentang apa ya? Besok kan mapel IPAS ya Bu ya, materinya itu tentang pemisahan campuran. Baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan terkait kegiatan praobservasi ini Bu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya sendiri Bu, tujuan pembelajaran dari materi apa tadi tentang pemisahan campuran. Jadi tujuan pembelajarannya ini di sini saya ingin peserta didik dapat melakukan percobaan pemisahan campuran secara sederhana. Selain itu juga peserta didik dapat mengaplikasikan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ya, wah luar biasa ya Bu ya tujuannya. Baik, kalau untuk area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu Ari sendiri apa? Untuk area pengembangannya itu di sini saya ingin menumbuhkan rasa percaya diri dari peserta didik. Selain itu peserta didik dapat berani mengungkapkan pendapatnya. Nanti selain itu juga peserta didik nanti diberi stimulus agar dia dapat berpikir secara kritis. Bukan main ini Bu, mudah-mudahan dapat tercapai. Untuk setiap mata pelajaran dengan tujuan seperti ini akan menjadi satu budaya positif ya Bu di sekolah kita, mudah-mudahan. Nah, terkait dengan area pengembangan sesuai yang ingin dicapai tadi Bu, kira-kira strategi yang akan dipersiapkan oleh Ibu Ari sendiri apa? Untuk metodenya ya Bu ya, untuk metode pembelajarannya mengenai untuk besok Bu, pemisahan campuran saya pakainya PBL dengan eksperimen Bu, problem based learning dengan eksperimen. Jadi selain anak bereksperimen, di situ juga anak dapat berdiskusi juga nanti, biar stimulus untuk anak dapat berpikir secara kritisnya mungkin dapat ya terjadi. Baik Ibu, terima kasih. Nanti besok ditunggu untuk kegiatan supervisi akademiknya. Baik. Semoga Ibu Ari lebih siap lagi dan memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa. Baik, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Walaupun siang, semangatnya pagi ya? Pagi anak-anak? Masih semangat? Oke, masih semangat ya. Sebelum kita mulai belajar, berdoa terlebih dahulu ya. Silakan KM-nya dipimpin doanya. Belajar mari berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu cek kehadirannya dulu 10 TKJT 2. Alif ada? Oke. Aliatus Syifa. Dari 36 siswa 10 TKJ 2 yang tidak hadir 1 ya, Rehan ya, Alfa. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin mengingatkan materi sebelumnya yaitu mengenai klasifikasi materi ya. Klasifikasi materi itu ada apa saja? Masih ingat? Pertama ada unsur, ada
senyawa, ada apa? Oke. Ada campuran. Ada campuran. Unsur, senyawa, dan campuran pertemuan kemarin sudah dipelajarin ya. Yang akan kita bahas nanti yaitu mengenai pemisahan campuran. Ibu ingatkan dulu, siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan campuran? Oke, Cantri, silakan berdiri, Cantri. Campuran adalah suatu zat atau materi yang terbentuk dari penggabungan atau percampuran dua zat tunggal atau lebih. Oh, campuran dibagi menjadi dua. Ada apa aja? Ada homogen. Masih ingat ya? Yang kedua ada sip, ada heterogen. Nah, sekarang Ibu tanya, kira-kira campuran bisa dipisahkan kembali nggak? Kayak campuran katanya bisa dipisahkan berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Hari ini kita belajar mengenai cara memisahkan campuran. Bagaimana sih cara pemisahan campuran dan apa pentingnya kita belajar mengenai pemisahan campuran? Nanti kalian silahkan lihat di PowerPoint-nya ya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, kalian dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar pemisahan campuran melalui diskusi. Nanti kalian diskusi ya. Untuk teknik penilaiannya kalian diskusi, kalian harus aktif juga dan kalian harus bekerja sama antar kelompok. Dan bagaimana cara berkomunikasi kalian ketika kalian presentasi di depan kelas. Apa pentingnya kalian belajar tentang pemisahan campuran? Karena pemisahan campuran itu bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kalian bisa manfaatkan untuk menjawab tentang fenomena yang terjadi. Nah, biasa kehidupan sehari-hari. Ibu minta kalian menyimak video yang nanti ada di depan ya. Di belakang kelihatan? Sudah terlihat ya? Yang pertama untuk pemisahan campuran itu ada namanya filtrasi atau penyaringan ya. Selanjutnya ada proses dekantasi. Selanjutnya ada evaporasi. Selanjutnya ada kromatografi. Sudah selesai tadi penayangan mengenai macam-macam metode pemisahan campuran. Nah, sebelum nanti kalian Ibu bagikan LKPD dan kalian menyiapkan sumber literasi yang sudah Ibu bagikan, silakan kalian duduk secara berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Boleh, silakan. Dari penayangan video tadi sebelum nanti Ibu bagikan LKPD, kira-kira muncul pertanyaan apa dari penayangan yang sudah ditampilkan di depan? Ada yang mau bertanya? Oke, Fauzi, apa Fauzi? Oke, jadi tadi ada bermacam-macam metode pemisahan campuran ya. Bu, bagaimana katanya menentukan metode yang tepat? Ada lagi pertanyaan? Oke, Rawinto, apa Rawinto? Oke, aplikasinya apa saja? Kira-kira aplikasinya apa saja, Bu? Oke, nanti kita jawab bersama ya. Akan menjawab pertanyaan, linknya di sini nanti akan melakukan salah satu percobaan sederhana tentang pemisahan campuran. Nah, Ibu bagikan dulu ini untuk kelompok 1. Nah, silakan kalian siapkan sumber belajar. Ada linknya di depan dan sudah Ibu bagikan ya. Nah, itu kalian bersama kelompok kalian nanti mengkaji berdasarkan literatur mengenai metode-metode pemisahan campuran untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang. Nah, setelah itu kalian melakukan diskusi mengenai metode apa Bu yang tepat. Tadi pertanyaannya Fauzi ya.
Metode apa Bu yang tepat untuk melakukan pemisahan campuran? Dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka semua LKPD-nya? Nah, kalian baca mengenai petunjuk pengerjaannya terlebih dahulu. Dibaca lembar LKPD-nya. Nanti dijawab pertanyaannya, nanti di situ kalian juga melakukan percobaan ya. Orientasi masalah yang pertama dilihat di LKPD-nya, di situ ada air jernih, sekam dan tanah. Bagaimana kondisi air yang jernih tersebut apabila dicampur dengan sekam dan tanah? Nah, bagaimana agar air yang sudah bercampur itu berpisah lagi dari air atau zat pengotornya? Ini berdasarkan fenomena ketika hujan. Biasanya ledeng, air sumur, air tanah kalian biasanya pas dinyalain gimana? Kira-kira bagaimana? Apa yang terjadi? Bisa dipisahkan atau tidak? Nanti kalian silakan cari informasinya, jawabannya dari literasi, sudah ada linknya, dan silakan kalian berdiskusi untuk menyelesaikan orientasi masalah yang pertama dan kedua. Silakan dimulai. Ini untuk yang ini nanti. Ya, siap. Ini yang ininya sudah. Ya, pinter. Ya. Sudah, coba dilihat. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya, ini kalian gunakan untuk pemisahan campuran, nggak harus dari ibu ya. Ini Bu, maksudnya. Bahannya juga dituliskan ya. Hasil. Kira-kira ada endapannya nggak? Nah, ingat lihat antara air, tanah, sekam berbeda nggak ukurannya, partikelnya? Beda, makanya bisa menggunakan penyaringan. Makanya dasarnya apa tadi kalian pilih? Berdasarkan? Iya, pinter. Tadi berdasarkan ukuran itu. Jadi udah selesai, hasil pengamatannya ditulis ya. Sudah selesai, silakan presentasikan kalian hasil diskusinya di depan. Kalau jawabannya ada yang berbeda atau kalian mau memberi tanggapan, boleh ya. Sudah siap? Baca. Bagaimana kondisi air jernih yang sudah bercampur dengan tanah, kotor, dan keruh? Termasuk campuran homogen atau heterogen ke air yang bercampur dengan sekam dan tanah? Heterogen, jenis suspensi karena campuran heterogen tidak terlarut dan jika didiamkan akan membentuk dua lapisan, yaitu air berada di bagian bawah dan minyak berada di bagian atas. Dituangkan menjadi jernih, berarti untuk pengotornya itu bisa dipisahkan ya. Terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan dulu. Kondisi permasalahan 1, bagaimana kondisi air jernih yang sudah bercampur dengan B tanah? Air akan menjadi keruh. B, termasuk campuran homogen atau heterogen air yang bercampur, jelaskan. Heterogen karena kita dapat melihat tanah dan sekamnya. Berikan tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sertifikatnya masih bisa dibedakan. Untuk metode yang tepat untuk pemisahan air yang bercampur dengan tanah kotornya, filtrasi atau penyaringan. Yang pertama, metodenya apa? Filtrasi. Dasarnya apa pemisahannya? Perbedaan ukuran partikel. Coba dijelaskan Denny sama Askal. Bisa tersaring? Bisa. Ada endapan nggak? Yang ketiga pakai? Oh iya.
semuanya berhasil, tapi ada yang hasilnya lebih jernih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Dasar dari pemisahan campuran berdasarkan, iya betul Denny, ukuran partikel. Yang kedua ada apa lagi? Titik didih. Yang ketiga ada kelarutan. Jadi ada sifat. Hasil kalian diskusi, Ibu akan melakukan penguatan materi campuran yang kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemisahan ini berdasarkan sifat fisika dan sifat kimianya. Tujuannya yaitu untuk memperoleh zat yang lebih murni yang kalian inginkan. Dasar pemisahan campuran tadi kalian sudah jawab ya. Ada ukuran partikel, ada titik didih, ada juga kelarutan. Nah, selanjutnya metodenya apa saja? Yang pertama ada penyaringan, ada evaporasi, ada sublimasi, betul, ada destilasi. Tadi destilasi itu katanya berdasarkan perbedaan titik didih. Ada kromatografi. Ini adalah pemisahan campuran memanfaatkan pola pergerakan antara fase diam dan fase bergerak. Ini dilakukan untuk memisahkan warna pada tinta. Bisa juga digunakan untuk memisahkan pewarna pada makanan. Ada ekstraksi berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut dan pelarutnya. Contohnya ketika kalian menyeduh teh dan menyeduh kopi. Itu juga ada pembuatan jamu. Ternyata pembuatan jamu juga menggunakan proses pemisahan campuran. Ibu minta kalian sekalian mengerjakan evaluasi pada materi pemisahan campuran di Google Form ya. Linknya sudah dibagikan ya. Sok silakan Ibu beri waktu 5 menit. Ada 5 soal, silakan dikerjakan. Ya, boleh dibuka. Nanti skornya langsung ketahuan ya. Udah, skornya sudah keluar? Berapa bisa dikerjakan? Skornya berapa? 100. Bagaimana kalian belajar hari ini? Senang? Bisa diterima? Nanti pembelajaran hari ini bisa kalian manfaatkan untuk menjawab fenomena yang ada di kehidupan sehari-hari. Salah satunya contohnya tadi ketika menemukan air yang keruh, kalian bisa pisahkan dari pengotornya menggunakan metode penyaringan atau filtrasi. Kira-kira kalian mengalami kesulitan ya dalam proses pembelajarannya? Nah, bisa semua ya, bisa mengikuti ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Terima kasih. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Diana Susanti selaku pengajar praktek CPT Angkatan 7. Kemudian terima kasih juga kehadirannya untuk Ibu Mariana di Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi kelas, di mana observasi kelas itu kan kemarin sudah dilakukan ya Ibu Mariana ya. Betul. Di tanggal 10 Mei. Ya, saya ucapkan terima kasih sebelumnya Ibu Mariana sudah mau diobservasi sama saya, dan hari ini kita lanjutkan untuk pasca observasi. Baik, langsung saja Ibu. Yang pertama untuk kegiatan observasi kemarin, alhamdulillah sih untuk kegiatan mulai dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian untuk penutupan itu semuanya sudah ada gitu. Semuanya sudah ada, sudah bagus, lengkap. Tapi di sini mungkin ada
perlu sedikit yang perlu diperbaharui sepertinya. Nah, kalau dari sudut pandang saya sih semuanya sudah bagus. Nah, menurut Ibu Mariana sendiri nih, sebagai pengajar di kelas TKJ Bu ya kemarin ya, Betul. itu gimana tuh Bu? Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dari pembelajaran yang sudah dilakukan? Yang pertama sih kendalanya mungkin di sarana dan prasarana ya Bu ya. Oh iya. Mungkin dari segi infokusnya. Yang kedua mungkin saya rasa masih student center. Saya kan tujuannya untuk student center ya Bu ya. Iya. Ternyata pas saya juga melihat kembali, ternyata masih teacher center. Jadi mungkin keaktifan peserta didiknya masih kurang. Gitu ya Bu ya. Terus keaktifan peserta didik juga sepertinya masih kurang ya Bu ya pada proses pembelajaran kemarin. Itu aja sih Bu. Oh iya. Nah, dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan, kan pasti ada maksud ya Bu ya, selain tujuan pembelajaran. Nah, dari maksud dari pembelajaran yang dilakukan, kira-kira kompetensi yang akan dikembangkan pada siswa itu apa sih? Tujuan saya kompetensi yang dikembangkan itu yang pertama pengetahuan dari peserta didiknya, kemampuan bernalar kritis, Pengetahuan tentang apa itu? pengetahuan tentang materi yang diajar. Dari materi tentang ini ya, pemisahan campuran ya Bu ya. Sama pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lebih apa, biar lebih kontekstual. Betul. Ya betul. Terus bernalar kritis sama kerjasama antar peserta didiknya. Karena ini ya dibuat kelompok seperti Iya, itu ya Bu ya. kelompok. Baik. Nah, Bu Mariana tadi kan sudah mengetahui kira-kira kekurangan atau apa yang harus diperbaiki, kemudian kompetensi yang perlu dikembangkan pada siswa untuk perbaikan Bu, untuk rencana tindak lanjut selanjutnya. Gitu. Kira-kira apa sih yang tindakan apa Ibu Mariana untuk memperbaiki hal tersebut? Mungkin yang pertama harus lebih prepare ya Bu ya, di sarana dan prasarananya mungkin diperbaiki lagi. Yang kedua mungkin pada saat proses pembelajaran ada semacam ice breaking biar anak mencairkan suasana. Biar semangat ya Bu Biar ya semangat pembelajarannya. gitu, Ya, jadi baik. nggak lemes gitu anaknya. Terus mungkin saya pemberian materi sebelumnya ya Bu ya, biar anak tuh lebih siap. Lebih siap lagi. Iya. Iya. Itu saja Bu. Baik. Gitu aja. Terima kasih Ibu Mariana yang sudah bersedia untuk diobservasi, mulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian observasi dan pasca observasi. Semoga kegiatan kita ini nanti diridhoi sama Allah gitu ya, dan ada perbaikan untuk pembelajaran yang dilakukan ke depannya. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Mariana.